Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persegi panjang di dalam mata kuliah geometri dasar. Ya. Di bab 2 pembahasan mengenai segi 4. Oke, langsung saja. Pertama kita ke definisi dulu. Sebuah persegi panjang adalah suatu jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Jadi secara definisi, itu yang siku-siku itu hanya salah satu saja. Meskipun hanya salah satu secara definisi, tetapi ada akibat. Apa akibatnya? Karena jajar genjang, ya, jadi yang namanya persegi panjang itu aslinya itu adalah suatu jajar genjang, tetapi dengan kondisi khusus, yaitu kondisi di mana salah satu sudutnya adalah siku-siku. Ini namanya kondisi khusus, special condition. Meskipun disebut salah satu, karena sifat jajaran genjang itu adalah sepasang-sepasang sisinya sejajar, dan sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar, maka otomatis punya akibat, yaitu apa? Keempat sudutnya otomatis menjadi siku-siku semua. Walaupun hanya salah satu di definisi, tapi otomatis begitu ini siku-siku, maka ini juga menjadi siku-siku, ya. Ini juga menjadi siku-siku, ini juga menjadi siku-siku. Jadi keempat sudutnya menjadi sudut siku-siku. Akibat yang kedua adalah semua sifat jajar genjang berlaku untuk persegi panjang. Karena memang ibunya atau aslinya itu orang tuanya adalah jajar genjang. Otomatis anaknya yang mengikuti sifat-sifat orang tuanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi anaknya ini anak khusus, di mana salah satu sudutnya ini adalah siku. Berikutnya kita akan coba membuktikan teorema 2.12 tentang persegi panjang. Bunyinya begini. Dalam persegi panjang, diagonal-diagonalnya memiliki panjang yang sama. Jadi misalnya di sini ada persegi panjang ABCD, kemudian saya tarik diagonal AC dan BD ini, maka panjang AC dengan panjang BD itu sama menurut teorema ini. Kita akan coba buktikan. Nah, gimana cara membuktikannya? Nanti kita gunakan kongruensi ya. Jadi kongruensi itu menjadi andalan proses pembuktian untuk membuktikan panjang yang sama gitu, atau sudut yang sama dan seterusnya. Jadi kata kuncinya nanti adalah kongruensi. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkahnya ya teman-teman sekalian. Ini kita akan coba lihat dulu segitiga ABC dan segitiga BAD. Saya tandain ABC, ini segitiga ABC-nya. Oke, ini. Kemudian yang satu lagi segitiga BAD. BAD berarti ini B ke A, kemudian ke D. Nah, dua segitiga ini kita akan coba buktikan bahwa ini kongruen. Kalau kedua segitiga ini kongruen, otomatis panjang AC ini akan sama dengan panjang BD ini. Gitu. Oke ya. Pertama, teman-teman perhatikan di sini bahwa sudut ABC itu sama dengan sudut BAD sama dengan 90 derajat. Mana itu ABC? ABC berarti sudutnya ini. Nah, ini ABC. Kemudian BAD. BAD berarti sudutnya ini. Sama-sama 90. Menurut apa? Menurut definisi persegi panjang. Salah satu sudutnya yaitu 90 yang mengakibatkan seluruh sudut yang lain juga 90. Oke, ini clear ya. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat panjang AB, ini AB dengan BA. Ini panjangnya sama, kenapa ya? Karena berimpit gitu. Di sini tulisannya sisi yang sama atau nama lainnya adalah berimpit gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sisi BC, teman-teman perhatikan sini, BC itu sama dengan AD. Ini kenapa? Karena ini sisi yang berhadapan atau berlawanan pada persegi panjang.
Nah, ini pasti sama karena mengikuti sifat jajar genjang kemarin. Sisi-sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Otomatis sifat jajar genjang ikut pula menjadi sifat persegi panjang. Nah, dari sini kita dapatkan suatu kesamaan, yaitu sudut sisi-sisi. Berarti yang pertama ini SD gitu, SD sisi-sisi, sudut sisi-sisi. Ini sudut, ya. Kemudian sisi AB, kemudian sisi DA. Jadi ada 3 unsur yang sama, sehingga menyebabkan kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Sehingga kalau kongruen otomatis sisi yang ketiga ini, yaitu BD dan AC otomatis sama. Nah, ini terbukti gitu. Jadi diagonalnya, panjang diagonalnya itu sama. Nah, itulah proses pembuktiannya. Nah, di sini nih akibatnya AC sama dengan BD. Terbukti. Ini tanda terbukti itu kotak kecil, boleh berwarna hitam padat, boleh juga hanya kotakan saja. Nah, sekarang untuk yang teorema 2.13, jika dalam suatu jajar genjang diagonalnya sama panjang, maka jajar genjang tersebut merupakan persegi panjang. Nah, ini silakan nanti gunakanlah definisi, ya. Definisinya adalah salah satu sudutnya adalah siku-siku. Nah, ini silakan digunakan untuk membuktikan teorema ini. Ini sebagai latihan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pembahasannya ke belah ketupat, yaitu secara definisi yang namanya belah ketupat adalah suatu jajar genjang, loh kan? Jajar genjang lagi yang memiliki 2 sisi berurutan sama panjang. Jadi ini anak-anaknya jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat itu anak-anaknya jajar genjang yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kalau persegi panjang tadi karakteristiknya itu salah satu sudutnya siku-siku. Nah, sekarang ke sini. Belah ketupat itu anaknya jajar genjang, tetapi karakteristiknya itu 2 sisi berurutan sama panjang, gitu. Nah, akibatnya apa? Keempat sisinya otomatis menjadi sama, gitu kan? Karena sifat jajaran genjang kemarin kan sisi yang berhadapan itu sama panjang. Lah, kalau yang berurutan juga sama panjang, otomatis semuanya menjadi sama panjang. Berurutan itu maksudnya begini. Berurutan itu sebelahnya gitu ya, bukan berhadapan tapi jejernya. Misalnya begini. Ini kemarin ada jajar genjang. Kemudian panjang sisi yang berhadapan ini sama panjang. Ini juga sama panjang dengan ini. Nah, untuk belah ketupat itu kondisinya tidak seperti jajar genjang pada umumnya. Tetapi 2 sisi berurutannya ini sama panjang, artinya kalau ini berurutan itu berarti ini sisi miring yang sini, itu panjangnya sama dengan sisi bagian atas. Yang dimaksud urutan itu sebelahnya, bukan hadapannya, tapi sebelahnya sini. Misalnya ini sisi pertama, urutan berikutnya sini, itu panjangnya sama, berarti menjadi begini. Nah, gini, ini panjangnya sama dengan ini. Karena ini sama dengan ini, maka sama juga. Lah, karena ini sama dengan ini, maka ini menjadi sama juga. Artinya menjadi apa akibatnya? Keempat sisinya menjadi memiliki panjang yang sama. Ini kondisi khusus juga ini, spesial banget ini. Nah, artinya kalau segi 4 itu ada, kalau persegi panjang itu kondisi khususnya itu ya persegi lah gitu. Nah, kalau jajar genjang kondisi khususnya ini yang belah ketupat. Nah, kemudian karena ini anaknya jajar genjang, maka semua sifat jajar genjang juga berlaku untuk belah ketupat. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buktikan teorema 2.14. Dalam belah ketupat, diagonal-diagonalnya 1. Membagi sudut-sudut menjadi 2 bagian sama besar.
Yang kedua, diagonal-diagonal saling tegak lurus. Misalkan saya sudah siapkan ya sebelah ketupat ABCD. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa yang pertama, diagonal-diagonalnya yaitu AC dan BD ini membagi sudut-sudut menjadi bagian yang sama besar. Nah, di sini misalnya A1 dengan A2 itu besarnya sama. B1 dengan B2 itu besarnya sama. C1 dengan C2 itu besarnya sama. D1 dengan D2 itu besarnya sama. Nah, seperti itu. Ini teorema yang pertama. Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu diagonalnya saling tegak lurus. Berarti di sini itu tegak lurus. Ini otomatis juga tegak lurus. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Seperti ini jadi nantinya. Nah, kita akan coba buktikan bersama ya. Pertama, perhatikan bahwa sudut A1 sama dengan sudut C1. Nah, ini A1 ya. A1 sama dengan C1. Nah, gitu. Kenapa? Karena berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Langkah kedua, A1 sama dengan C2. A1 ini sama dengan C2 ini. Nah, gitu. Kenapa? Karena segitiga ACD itu sama kaki. Loh, kok bisa sama kaki? Ya karena definisi belah ketupat itu panjang sisi berurutannya sama. Nah, gitu. Itu sama dengan CD. Sehingga sama kaki. Kalau sama kaki maka sudut-sudut alasnya sama. Gitu. Oke, jadi ini clear ya. Ini juga clear. Kemudian yang ketiga. Sudut A2 sama dengan sudut C1. Mana sudut A2? Ini sudut A2 sama dengan sudut C1 di sini. Karena ABC sama kaki juga gitu. ABC itu sama kaki juga. Ini juga sama panjangnya ini. Karena definisi belah ketupat. A1 sama dengan C1. Saya tulis lagi di sini. Kemudian A2 sama dengan C1 juga, gitu kan, saya tulis di sini. Nah, dari dua pernyataan ini, A1 sama dengan C1, A2 sama dengan C1, maka A1 ini otomatis sama dengan A2. Karena ruas kanannya sama, sehingga ruas kirinya juga sama, sehingga diperoleh sudut A1 sama dengan sudut A2. Nah, sudut A1 sama dengan sudut A2, ini artinya bahwa garis diagonal ini membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Nah, itulah yang diminta oleh teorema nomor 1 ini, bagian 1. Nah, dengan cara sama, teman-teman bisa membuktikan semua di sini. Ini juga sama, ini juga sama. Gitu. Sudut B1 sama dengan sudut B2, sudut C1 sama dengan sudut C2, ya kan? Nanti D1 juga sama dengan D2. Prosesnya sama seperti ini, silakan nanti dicoba. Nah, sekarang yang bagian kedua, diagonalnya saling tegak lurus. Kita akan coba buktikan bersama-sama. Perhatikan di sini lagi ya. Perhatikan segitiga OBC dan OCD. Saya kasih tanda ya. Ini katakanlah titik perpotongannya itu O, gitu ya. OBC berarti O, B, C, ini segitiga yang kanan. Kemudian satu lagi ODC, segitiga yang atas. ODC, berarti segitiga ini dan ini. Apa yang mau kita lakukan? Yaitu kita ingin membuktikan kongruensi ya di antara dua segitiga ini. Gitu ya. Sekarang perhatikan lagi. Sisi BC sama dengan sisi DC. Mana BC? Ini BC. Ini DC. Oke, kenapa? Karena definisi belah ketupat. Sisi-sisi yang berurutan panjangnya sama. Clear ya? Kemudian sudut C1 sama dengan sudut C2. Sudah dibuktikan dari nomor atas tadi. Ini sama dengan ini. Sudutnya itu ya. Nah, kemudian panjang OC sama dengan panjang OD. Kenapa panjang OC sama panjang OD? Coba lihat. OC ini sama dengan ini karena diagonal belah ketupat membagi dua sama panjang.
Gitu. Ini menurut apa? Nah, kalau ini menurut sifat jajar genjang. Nah, di dalam jajar genjang itu kemarin sudah dibuktikan bahwa diagonal-diagonal jajar genjang potong memotong di tengah-tengah lah bahasanya begitu, atau membagi dua di titik perpotongannya gitu. Sehingga otomatis dari sini kita dapatkan bahwa OC ini, ya OC karena O titik potongnya itu sama dengan OD, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, dari kasus ini, dari proses ini kita dapatkan informasi bahwa di sini ada sisi yang sama, ada sudut yang sama, ada sisi yang sama lagi. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa segitiga OBC itu kongruen dengan segitiga ODC. Ini OBC kongruen dengan ODC. Maka otomatis bahwa sudut O1 sama dengan sudut O2 ini sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Kalau 90 artinya bahwa sisi AC dan BD ini berpotongan tegak lurus. Ini AC, kemudian ini BD itu berpotongan tegak lurus. Akibat dari kekongruenan segitiga OBC dan ODC. Nah, kemudian ini ada teorema 2.15 jika dalam suatu jajar genjang salah satu diagonal membagi sudut menjadi dua bagian yang sama, ya salah satu saja, ya maka jajar genjang itu adalah belah ketupat. Nah, ini prosesnya kita arahkan ke definisi belah ketupat, yaitu panjang sisi berurutannya itu sama, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah belah ketupat. Nah, itu prosesnya. Nanti silakan dibuktikan sebagai latihan. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.